Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Wisanti dari kelas 11 absen 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari kulit. Nah, jadi kita semua kan punya kulit. Nah, luas keseluruhan kulit itu sekitar 2 meter persegi. Nah, bobot dari kulit sendiri itu 16% dari masing-masing berat badan kita. Nah, kemudian kulit ini punya 3 lapisan, ada epidermis, dermis, lalu hipodermis. Nah, bagian epidermis ini dari sini, itu yang pertama ada lapisan zat tanduk. Nah, lapisan zat tanduk ini merupakan lapisan yang tidak memiliki pembuluh darah dan syaraf. Jadi kalau kita merasakan sakit, kalau kita terluka itu tidak akan merasakan sakit pada bagian lapisan tanduknya. Nah, lanjut ke lapisan Malpighi. Jadi lapisan Malpighi ini lapisan yang memiliki pembuluh darah dan saraf. Jadi kalau misalkan lapisan Malpighinya terluka, kita akan merasakan sakit. Nah, lalu lanjut ke bagian lapisan dermis. Jadi di lapisan dermis ini ada pembuluh darah mulai dari arteri, vena, dan kapiler. Nah, di lapisan dermis ini terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat, lalu ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Lalu di lapisan dermis ini juga memiliki beberapa syaraf. Di antaranya ada syaraf tanpa kepala, yaitu syaraf untuk merasakan sakit atau nyeri. Lalu ada syaraf yang berkepala, yaitu syaraf untuk merasa dingin. Lalu ada syaraf Ruffini atau syaraf yang memanjang. Selanjutnya ada syaraf Meissner atau syaraf untuk merasakan sentuhan. Lalu yang terakhir ada syaraf Pacini atau syaraf untuk merasakan tekanan. Misalnya itu dipukul atau ditapuk. Nah, lalu lapisan terakhir dari kulit ini ada lapisan epidermis. Nah, di lapisan epidermis ini terdapat jaringan lemak dan jaringan ikat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Wisanti dari kelas 11 Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari ginjal. Nah, jadi bagian yang pertama atau bagian terluar dari ginjal itu namanya adalah kapsul. Nah, kemudian di dalam ginjal sendiri itu terdapat yang namanya korteks. Nah, korteks ini lalu lanjut ke yang bagian putih itu namanya adalah medula. Nah, di dalam medula ini itu terdapat jutaan nefron, di mana nefron ini berfungsi sebagai tempat pembentukan urin. Nah, kemudian bagian ini itu namanya pelvis. Nah, di pelvis ini merupakan tempat penyimpanan urin yang sudah jadi. Nah, bagian 2 ini adalah arteri dan vena. Kemudian balik ke pelvis lagi, jadi ujung pelvis ini itu namanya kali. Kemudian pelvis ini masuk ke ureter. Nah, dari ureter ini mengalirkan urin ke kandung kemih. Nah, dari kandung kemih itu berlanjut ke uretra. Dari uretra itu baru ke alat kelamin dan terjadi proses pengeluaran urin manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Wisanti dari kelas 11 absen 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tahapan pembentukan dari urin. Nah, jadi terdapat 3 tahapan pembentukan urin nih. Yang pertama itu ada filtrasi, reabsorpsi, lalu terakhir ada augmentasi. Nah, masuk ke proses filtrasi. Jadi proses filtrasi atau penyaringan ini terjadi di glomerulus. Nah, urin yang dihasilkan dari proses filtrasi ini itu disebut urin primer atau filtrat glomerulus. Nah, urin primer ini itu mengandung air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Sedangkan zat yang diserap pada saat proses filtrasi ini itu ada protein dan darah. Lalu lanjut ke proses reabsorpsi. Jadi, di proses reabsorpsi atau penyerapan kembali itu terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP.
Nah, zat yang diserap itu adalah glukosa dan asam amino. Lalu zat sisanya itu ada air, garam mineral, dan urea. Lalu cairan tersebut itu masuk ke lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini itu dibedakan jadi dua, lengkung Henle descendant dan lengkung Henle ascendant. Nah, jadi yang pertama itu masuk ke lengkung Henle descendant. Nah, di lengkung Henle descendant ini cairannya itu terlalu encer atau cairannya bisa kita sebut cairan hipotonik. Nah, cairan hipotonik ini karena cairan tersebut makanya terjadi penyerapan air atau H2O. Lalu masuk ke lengkung Henle yang ascendant. Nah, di lengkung Henle ascendant tersebut itu cairannya justru terlalu pekat atau disebut dengan cairan hipertonik. Makanya terjadi penyerapan garam mineral. Lalu yang terakhir ada augmentasi. Nah, proses augmentasi ini disebut dengan penambahan zat yang tidak berguna. Jadi proses augmentasi ini itu terjadi di TKD atau tubulus contortus distal. Nah, di proses augmentasi ini itu terjadi penambahan zat-zat yang tidak berguna seperti antara lain itu obat-obatan, racun, kemudian vitamin dan urea. Nah, dari tubulus contortus distal ini lalu cairannya itu dikumpulkan ke tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus itu lanjut ke pelvis ginjal, ureter, kemudian ke kandung kemih, lalu ke uretra dan terakhir keluar melalui alat kelamin. Jadi begitu proses pembentukan urin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.